Semuanya, perkenalkan, nama saya Ketuturan Putra, biasa dipanggil Tutuan. Saya dari kelas FSB cabang Nusa 2. Sini saya akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi saya. Yang pertama ada Elon Musk, lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Sejak kecil ia sangat tertarik pada teknologi dan komputer. Pada usia 12 tahun ia sudah membuat dan menjual video game pertamanya. Setelah pindah ke Amerika Serikat, Elon Musk kuliah di University of Pennsylvania dan kemudian drop out dari Stanford untuk memulai bisnis. Perjalanan bisnis Elon Musk sendiri yaitu SIP 2 atau SIP 2 1996, perusahaan pertama dijual ke Compaq seharga 307 juta US dollar. PayPal 1999 sampai 2002, CEO founder perusahaan pembayaran online yang kemudian dibeli eBay seharga 1,5 miliar US dollar. Tesla 2004 sampai sekarang mengembangkan mobil listrik yang sekarang menjadi pionir di dunia otomotif. Selanjutnya ada SpaceX 2002 sampai sekarang membawa visi luar angkasa menjadi nyata dengan misi ke Mars. Neuralink and X Twitter, investasi pada teknologi, masa depan, dan media sosial. Keunikan dari Elon Musk itu sendiri yaitu dikenal sebagai visioner, pekerja keras, kerja 80 hingga 100 jam per minggu, dan berani mengambil risiko ekstrim demi perusahaan terbesar di dunia. Nilai entrepreneur yang saya bisa ambil dari Elon Musk sendiri yaitu beliau adalah orang yang bekerja keras, pantang menyerah. Walaupun beliau sudah di drop out dari university, beliau tetap berusaha membuat bisnis dan sekarang beliau sudah berkembang dan sukses. Yang kedua ada Oprah Winfrey, pemilik Harpo Production, tokoh media wanita terkaya di dunia. Kisah hidup Oprah itu sendiri yaitu Oprah lahir pada 29 Januari 1954 di Mississippi, Amerika Serikat, dalam keluarga miskin. Masa kecilnya penuh dengan penderitaan dan pelecehan. Namun, Oprah tumbuh menjadi wanita tangguh dan pintar. Ia memulai karir sebagai penyiar berita sebelum terkenal lewat show-nya. Perjalanan bisnis dari Oprah itu sendiri yaitu The Oprah Winfrey Show 1986 hingga 2011. Talk show legendaris yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada Harpo Production, rumah produksi miliknya yang memproduksi berbagai acara dan film. Selanjutnya ada OWN, Oprah Winfrey Network, saluran televisi pribadi milik Oprah. Selanjutnya ada investasi di Weight Watchers and Apple TV Plus, menambah kekayaan dan pengaruhnya di industri media. Keunikan dari Oprah itu sendiri yaitu menggunakan kisah hidupnya sebagai inspirasi banyak orang. Ia dikenal sebagai bisnis filantropis dan wanita paling berpengaruh di dunia media. Nilai entrepreneur yang saya bisa ambil dari Oprah itu sendiri yaitu beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tetapi beliau tidak putus asa dan berjuang hingga dia bisa sukses seperti sekarang. Yang ketiga ada Raffi Ahmad. Lahir pada tanggal 17 Februari 1987 di Bandung, Jawa Barat. Awal karir dan perjuangan Raffi Ahmad itu sendiri yaitu memulai karir sejak remaja sebagai model dan aktor sinetron. Terkenal lewat sinetron Tunjuk Satu Bintang dan film Love is Cinta 2007. Sering tampil sebagai host acara TV populer seperti Dahsyat. Perjalanan hidupnya tidak semulus itu. Pernah terlibat kasus narkoba 2013 yang membuatnya introspeksi dan berubah. Sejak saat itu, ia lebih fokus ke keluarga dan bisnis sambil tetap aktif di dunia hiburan. Bisnis yang dimiliki oleh Raffi Ahmad itu sendiri yaitu fashion dan gaya hidup, RA Jeans, brand fashion casual, Runs by RA Produk, fashion dan merchandise, RA Pictures, rumah produksi film dan konten. Selanjutnya ada kuliner dan
F&B, Rans Nusantara Hebat, holding bisnis makanan, Rans Kulineri termasuk restoran Nagitos, Bakso Sultan, Giget, Kick, Mango Boom, dan lain-lainnya. Bekerja sama dengan banyak mitra seperti Kaisang Pangarep, Jerome Pauline, dan seleb lainnya. Selanjutnya ada olahraga. Rans Nusantara FC, klub sepak bola profesional yang bermain di Liga 1 Indonesia. Rans Peak Basketball, klub bola basket profesional. Selanjutnya ada media dan digital, Rans Entertainment, channel YouTube, dan media digital keluarga Raffi dan Nagita. Jumlah subscribernya sudah mencapai lebih dari 27 juta, salah satu channel terbesar di Indonesia. Berisi vlog, hiburan, review, dan aktivitas keluarga. Selanjutnya ada pariwisata dan properti, Rans Carnival dan Theme Park, taman hiburan keluarga, investasi properti termasuk villa di Bali, Andara, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada pet shop dan hewan, Rans Pet, usaha seputar hewan peliharaan karena Raffi dikenal gemar memelihara bintang seperti kuda, harimau, burung langka, dan lain-lainnya. Dia juga sering dijuluki sebagai Crazy Rich Artist di Indonesia karena keberhasilannya dalam bisnis. Nilai entrepreneur yang saya bisa ambil dari Raffi Ahmad atau beliau itu sendiri yaitu beliau adalah orang yang tidak gampang putus asa. Beliau memulai bisnisnya dari nol, walaupun dia pernah masuk penjara karena terlibat kasus narkoba. Beliau sudah introspeksi diri dan merubah dirinya agar lebih baik. Dan hingga sekarang beliau sudah menjadi Crazy Rich Indonesia atau Sultan Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.